Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis laporan auditor independen pada PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan penelitian, abstrak dan gambaran umum jurnal yang dianalisis laporan kita. Pada laporan auditor independen memiliki peranan penting dalam menilai kewajaran dan keandalan laporan keuangan suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian PT Telkomsel Indonesia Tbk pada tahun 2025 dengan fokus pada opini auditor, hal audit utama atau key audit matters, atau tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor, serta penerapan standar audit yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, atau di mana data diperoleh dari laporan auditor independen tahun 2025 serta didukung oleh berbagai jurnal dan buku dan artikel ilmiah terkait auditing dan laporan keuangan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor memberikan opini wajar tanpa modifikasi yang menandakan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi. Selain itu, nilai infrastruktur telekomunikasi tercatat sebesar 144,713 miliar atau sekitar 50% dari total aset perusahaan, sehingga menjadi salah satu fokus utama dalam proses audit. Oke. Di sini selanjutnya adalah latar belakang. Dalam latar belakang laporan kami ada 4. Yang pertama adalah kualitas laporan keuangan. Perkembangan dunia bisnis yang kompetitif menuntut perusahaan menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal. Laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditor atau regulator dan pihak eksternal lain. Yang kedua adalah risiko salah saji material atau penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari risiko salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Risiko ini mengikat seiring komplikasi transaksi bisnis dan tekanan kinerja yang dihadapi manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah peran auditor independen atau auditor independen bertugas memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan melalui proses audit yang sistematis dan objektif. Opini auditor menjadi indikator utama dalam menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah KAM atau Key Audit Matters. Seiring perkembangan standar audit internasional, laporan auditor memuat Key Audit Matters yang diatur oleh ISA 701 guna meningkatkan transparansi dan kualitas komunikasi antara auditor dan pengguna laporan keuangan. Di sini ada fokus dan tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini menganalisis laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2025. Berdasarkan laporan tersebut, perusahaan memperoleh opini wajar tanpa modifikasi, namun tetap terdapat key audit matters yang memerlukan pertimbangan secara signifikan. Nah, di sini itu ada contohnya ada opini auditor independen atau nilai kewajiban laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. Dan di sini ada juga key audited matters atau hal audit utama, area dengan signifikasi dan risiko audit tertinggi, dan tanggung jawab manajemen atau penyusunan dan pengendalian internal laporan keuangan, dan tanggung jawab auditor atau pelaksanaan itu sesuai standar audit IAPI. Dan yang terakhir adalah penerapan standar audit di Indonesia atau kesesuaian praktik audit dengan ISA 701. Nah, pada objek penelitian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada laporan atas laporan keuangan, sektor telekomunikasi memiliki komplikasi laporan tertinggi akibat besarnya aset infrastruktur dan keterkanggungan teknologi yang terus berkembang. Masuk ke metode penelitian, yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan studi kasus pada satu objek penelitian yang dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada satu objek penelitian, yaitu laporan auditor independen PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka pada tahun 2025. Kemudian yang kedua, sumber dan sampel datanya. Untuk sampel ditentukan secara purposive sampling, yaitu laporan auditor independen, laporan keuangan konsolidasian, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional tahun 2022 sampai 2026.
yang membahas audit dan KAM. Kemudian yang ketiga, yaitu teknik pengumpulan data, menggunakan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi perusahaan, serta studi literatur dari jurnal, buku akuntansi dan auditing, dan publikasi resmi standar audit seperti ISA 701. Kemudian yang keempat, teknik analisis data, analisis isi, yaitu konten analisis, dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dalam narasi, dan penarikan kesimpulan terkait opini auditor, KAM, dan pengendalian internal. Hasil dan pembahasan opini auditor independen. Hasilnya adalah wajar tanpa modifikasian. Opini auditor atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 sesuai standar SAK atau standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Auditor telah menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Berikut rinciannya. Yang pertama adalah tidak ada kesalahan penyajian material. Opini wajar tanpa modifikasian menunjukkan bahwa auditor tidak menemukan kesalahan penyajian material yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua, cerminan pengendalian internal yang baik. Hal ini juga mencerminkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pencatatan dan pengendalian internal yang memadai dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Kemudian yang ketiga, mendukung kepercayaan pasar. Pemberian opini tersebut meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat karena laporan keuangan dianggap kredibel, sekaligus mendukung reputasi perusahaan di pasar modal. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Pada bagian ini akan dibahas tentang Key Audit Matter, estimasi umur manfaat infrastruktur. Di sini nilainya yaitu sekitar 144.713 miliar dengan keterangan bahwa nilai infrastruktur telekomunikasi sekitar 50% dari total aset konsolidasian perusahaan, menjadikannya akun dengan risiko dan nilai material tertinggi. Selanjutnya, faktor penentu umur manfaat, yaitu yang pertama ada perkembangan teknologi, tingkat keausan fisik, perubahan pasar, dan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya ada prosedur audit yang dilakukan. Yang pertama, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan yang berkaitan langsung dengan pencatatan dan pengelolaan aset infrastruktur telekomunikasi, termasuk proses otorisasi dan dokumentasi pendukungnya. Yang kedua, ada melakukan pengujian terhadap data dan dokumentasi aset telekomunikasi, mencakup penelusuran nilai perolehan, akumulasi penyusutan, serta dasar penetapan estimasi umur manfaat oleh manajemen. Dan yang terakhir ada membandingkan estimasi umur manfaat perusahaan dengan praktik pada perusahaan sejenis di industri telekomunikasi guna menilai kewajaran dan konsistensi asumsi yang digunakan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang pertama akan dibahas mengenai tanggung jawab manajemen perusahaan. Ada beberapa tanggung jawabnya, diantaranya yaitu bertanggung jawab menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasian sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk pengungkapan yang relevan bagi pengguna laporan. Selanjutnya ada merancang, menerapkan, dan memelihara pengendalian internal yang relevan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kekeliruan. Selanjutnya ada melakukan penilaian berkelanjutan atas kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor independen. Di antaranya yaitu bertanggung jawab memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, dengan menerapkan skeptisisme dan pertimbangan profesional sepanjang proses audit. Dan selanjutnya ada mengevaluasi kebijakan akuntansi, kewajaran estimasi akuntansi, serta efektivitas pengendalian internal perusahaan sebagai dasar penentuan prosedur audit yang tepat. Dari semua pembahasan yang telah dijelaskan, selanjutnya ada kesimpulan yang bisa kita dapat. Yang pertama ada opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2025 menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia tanpa kesalahan penyajian material. Yang kedua, ada fokus pada estimasi aset infrastruktur.
Key audit matter yang menjadi fokus auditor adalah evaluasi estimasi umur manfaat infrastruktur telekomunikasi. Mengingat nilai asetnya yang besar dan tingkat kompleksitas pertimbangan profesional yang tinggi. Dan yang terakhir ada pengendalian internal yang kuat. Penerapan pengendalian internal, standar audit, dan profesionalisme auditor memiliki peran penting dalam menjaga kualitas serta kredibilitas laporan keuangan perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.